Guys, kemarin teman gue chat nih ke gue. Dia nanya, Om Jeps, lu punya mobil listrik nggak? Gue bilang, gue nggak punya dagangan mobil listrik. Oh, kenapa nggak jual sih? Ya emang gue belum pernah jual aja, gue bilang. Kemudian, gue tertarik juga nih ngobrolin mobil listrik. Gue di sini sih bukan merasa gue expert atau paham tentang mobil listrik atau tentang otomotif, enggak ya. Mungkin masih banyak yang jauh lebih paham, lebih ngerti lah. Cuma gue mau ngeluarin apa yang ada di pikiran gue. Mobil listrik ini kan sekarang lagi rame banget ya, lagi didukung banget sama pemerintah, malah dikasih beberapa intensif ya, dengan pengurangan pajak, dan kemudian kemudahan orang-orang luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia, membuat baterai. Ngomong-ngomong mobil listrik guys, sebenarnya nggak ada hal-hal yang yang istimewa. Toh, kita juga bertahun-tahun juga udah dekat kok dengan transportasi listrik. Gue kasih contoh ya, KRL, kereta api ya, Jabodetabek itu kan menggunakan tenaga listrik. Kemudian kalau kalian main ke mall, dari zaman dulu, zaman gua kecil itu kan ada namanya permainan bom-bom kar. Bom-bom kar sendiri itu adalah menggunakan tenaga listrik. Kemudian kalau kita tarik mundur lagi, waktu kita kecil itu kan kita sering dibeliin orang tua kita mobil-mobilan tuh. Nah, mobil-mobilan itu kan menggunakan listrik ya, ada yang dicas gitu loh. Ada yang pakai baterai, malah ada yang sederhana sekali, pakai dinamo ya. Dia hanya untuk memutar bannya saja gitu loh. Kemudian kan gua coba baca-baca tuh, kelebihan dari membeli mobil listrik adalah satu, untuk mengurangi polusi karena emisi gas buangnya itu tidak ada, berbeda dengan mobil yang menggunakan bahan bakar pertalite atau solar atau apalah namanya. Mungkin ya dari sisi itu, tapi dari sisi lain gue ngelihat karena kebetulan gue ada usaha chemical ya, gue itu kadang kirim bahan-bahan chemical itu ke salah satu perusahaan lubrikan. Lubrikan itu adalah yang buat oli-oli. Nah, jadi apa yang ada di mobil itu pasti itu ada limbahnya, apalagi mobil listrik. Di situ kan nanti ada baterai ya. Nah, baterainya itu kan umurnya itu kan nggak long life, jadi nggak selamanya ada masa pakai. Otomatis nanti akan menjadi limbah. Yang limbahnya itu nanti bisa menjadi polusi juga. Jadi gue pikir alasan pertama ini nggak firm juga. Tapi ini versi gue. Nah, kemudian alasan kedua adalah efisiensi. Efisiensi ini banyak mereka yang menggiring narasi efisiensi itu adalah biaya pemakaian mobil antara mobil listrik dengan mobil yang bukan bertenaga listrik, seperti mobil menggunakan bahan bakar diesel ataupun bensin. Nah, ini kan narasinya agak berbeda. Tapi yang perlu kalian ketahui, ketika kalian membeli mobil, kalian itu sudah jelas-jelas keluar dari zona efisiensi. Karena ketika membeli mobil itu, kalian ada kos-kos tambahan yang harus kalian keluarkan, mau mobil listrik kek, mau mobil solar kek, mau bensin kek, nggak peduli. Wajib biaya-biaya tambahan itu kalian keluarkan. Pertama ya pajak ya, itu tiap tahun kalian wajib keluarkan. Rata-rata pajak sekarang itu ada hitungannya tuh. Ya kalau mobil-mobil 100 juta mungkin pajaknya sekitar 2 jutaan lah, tergantung dari harga mobilnya. Kemudian pasti kalian mengeluarkan biaya perawatan. Nah, yang terakhir adalah ya budget membeli mobil tersebut. Itu kan udah nggak efisien ketika kalian mengeluarkan uang untuk beli mobil, ya di mana bentuk efisiensinya. Nah, kemudian mereka selalu membandingkan, mengkomparasi antara penggunaan mobil listrik dengan mobil berbahan bakar bensin atau solar. Mereka selalu membandingkan biaya kosnya. Kalau 1 kilometer sekian, 10 kilometer sekian, lebih irit. Nah, gue mau tanya ke kalian. Kalian selama hidup pernah nggak sih harga KWH listrik itu menurun? Nah, setahu gue harga KWH listrik kita itu selalu naik dari tahun ke tahun. Jadi kalau andaikan nih, kebayang nggak kalian? Jika nanti mobil listrik itu sudah banyak, sudah menjamur Indonesia, bisa jadi nanti isu kedepannya adalah kita krisis energi listrik. Kalau sekarang kan isunya krisis energi minyak bumi ya. Nah, jadi dialihkan ke listrik. Nah, nanti ketika penggunaan listrik sudah banyak, macam-macam, nanti kan isunya krisis listrik. Nah, kita nggak tahu nih apalagi nih inovasi ke depannya. Ya gue nggak tahu sih inovasi atau apalah judulnya. Pandangan gue sih sebenarnya, kalau kayak gue nih, ya gue mendeklar bahwasanya gue nih pedagang mobil. Maksud gue juga harus fair juga ketika orang membuat mobil listrik, ya dia harus mendeklar bahwasanya ini ya bisnis, tetap bisnis gitu. Jadi kalaupun ada narasi itu ya narasi tambahan lah, jadi nggak usah terlalu digaungkan. Guys, kalian punya pandangan lain nggak tentang mobil listrik? Mungkin kalian punya pandangan lain atau kalian punya pandangan yang berbeda dari pandangan gue, silahkan komen di kolom komentar. Gue berharap nanti komentar-komentar kalian itu menambah hazanah dan pengetahuan gue. Thank you, wassalam.